Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali pada hari ini kita masih bisa berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memfokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik, yang terus menyertai, melindungi kami, menuntun kami di tengah setiap kemelut kehidupan kami. Sungguh Tuhan, tidak ada lagi yang dapat kami harapkan kecuali pertolongan Tuhan saja. Dan Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami dan bahkan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai ayat yang ke-65 yang berbunyi demikian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat pemberhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dan dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan pertolongan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sekitar 2 bulan lamanya kita tidak bisa bersama-sama bersekutu dan beribadah di gedung gereja. Kalau menurut Bapak Ibu secara pribadi, apa makna beribadah di dalam gedung gereja? Tolong dituliskan di kolom komentar atau mungkin dihayati saja juga tidak masalah. Menurut Bapak Ibu, apa maknanya beribadah di gedung gereja? Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah, karena ini adalah refleksi iman, refleksi hubungan oleh setiap orang mungkin berbeda-beda, dan ini tentu tidak salah. Nah, mungkin ada yang merasa bahwa beribadah di gereja adalah momen di mana kita diberikan kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama kita. Adalah tempat di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa mengemukakan apa yang ada di dalam kehidupan kita di tempat yang dikhususkan. Nah, ini juga yang mungkin saat itu dirasakan, tetapi tidak sepenuhnya oleh bangsa Israel. Jadi ada satu perbedaan yang mungkin juga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu yang merantau ya.
Orang Israel itu hidupnya nomaden, jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika mereka berpindah-pindah itu dan ingin menyembah Tuhan, maka mereka mendirikan tenda-tenda dimanapun mereka ada. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Lama, sangat familiar bahwa mereka mendirikan mezbah di mana karena punya maknanya masing-masing. Nah, karena mereka itu nomaden dan mungkin terpisah-pisah jarak, mereka merindukan adanya tempat untuk pulang kembali begitu. Jadi kan beda ya Bapak Ibu, kalau kita ibadahnya nomaden itu kan rasa memilikinya begitu kan agak sedikit berbeda dengan kita yang punya tempat untuk kembali. Nah, seperti yang dinyatakan di ayat yang ke-56, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Nah, jadi betapa mereka itu menghayati rumah ibadah ini juga adalah sebagai tempat perhentian mereka untuk kembali pulang setelah melakukan perjalanan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi lebih dari itu, ada makna-makna juga yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol yang tadi bersama-sama kita baca. Tentu tempatnya sendiri, bangunannya sendiri, ini adalah salah satu tempat perhentian bagi mereka. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa umat Israel itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan bahan-bahan yang sangat berkualitas dan tentunya tidak murah untuk membangun bait Allah yang begitu megah ini. Jadi sampai pada akhirnya terbangun dan bisa digunakan, mereka sangat mengalami sukacita. Jadi Bapak Ibu yang pernah menantikan atau mengikuti proses pembangunan gedung gereja pasti tahu bagaimana rasanya. Dan ini lebih lagi karena ini kan yang dinanti-nantikan demikian lama. Nah, dalam korban-korban persembahan yang diberikan, kita bisa mencoba memahami apa penghayatan kala itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merenungkan tentang korban-korban persembahan. Nah, di dalam bacaan kita tadi ada 3 korban yang disebutkan. Yang pertama adalah korban keselamatan, yang kedua adalah korban bakaran, dan ketiga adalah korban sajian. Nah, ini secara tidak langsung menyiratkan makna peribadahan mereka di rumah ibadah itu bersama dengan Tuhan. Yang pertama, korban keselamatan seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah simbol dari perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Jadi, secara urutan logis, mereka tidak bisa melakukan korban keselamatan kalau masih memiliki hutang atau memiliki dosa. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kan kalau berdosa atau melakukan kesalahan, mereka harus memberikan korban penghapus kesalahan, penghapusan salah atau penghapusan dosa dan penebusan salah. Nah, kalau mereka belum melakukan itu kan mereka tidak bisa melakukan korban keselamatan, karena kan berarti belum berdamai. Nah, berarti ketika mereka memberikan korban kepada Tuhan, saat itu mereka dalam keadaan berdamai dengan Tuhan. Jadi sudah harus selesai dulu permasalahannya dan berdamai dengan Tuhan. Lalu yang ini dari yang ibadah kali ini ya, jadi di ibadah lain mungkin ada korban penghapusan dosa dan lain-lain, tapi simbol khusus di bacaan ini ada 3 itu. Yang kedua adalah korban bakaran. Korban bakaran itu kan menunjukkan ketika orang-orang ingin menyampaikan pengabdian dan penyerahan dirinya. Jadi dalam rumah ibadah itu mereka menyatakan bahwa kami ini mengabdikan diri kami, menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagi korban sajian yang menunjukkan bakti mereka. Nah, berarti ada 3 aspek yang bisa kita bersama-sama renungkan dalam peribadahan mereka di gedung ibadah itu. Bukan karena gedungnya, tapi karena menghayati tempat perhentian, tempat perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Mereka berkomitmen, yaitu hidup berdamai dengan Tuhan, mengabdikan dan menyerahkan hidupnya, dan yang ketiga adalah berbakti kepada Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa melakukan kegiatan gerejawi seperti yang biasanya kita lakukan. Misalnya saja yang paling sederhana, ibadah hari Minggu, entah sekolah Minggu atau ibadah umum, ibadah biasa, tidak bisa kita lakukan bersama-sama di gedung gereja. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa suasananya berbeda antara ibadah di gereja maupun ibadah daring atau online. Nah, yang berikutnya juga hilangnya persekutuan secara perjumpaan ya. Biasanya ada PA pemuda, PA remaja, lalu ada
doa pagi dan lain-lain itu tidak bisa kita temukan langsung. Mungkin ada beberapa wilayah yang PA-nya lewat WA, tapi kan perjumpaannya itu beda. Nah, lalu berbagai macam kegiatan gereja ini juga tidak bisa kita lakukan. Perayaan-perayaan bahkan seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Darto beberapa waktu lalu, diaken juga mengalami kesulitan dalam perkunjungan. Bahkan beberapa bapak ibu yang masuk ke rumah sakit tidak bisa dikunjungi karena memang tidak boleh menerima tamu. Nah, jadi pengabdian kita, pelayanan kita kemudian menjadi terbatas. Persoalannya adalah saat ini ketika gedung gereja ini tetap berdiri, tetapi sedang tidak bisa digunakan secara maksimal. Ketika gereja ini secara institusi, secara lembaga, secara organisasi ada, tetapi mengalami keterbatasan karena keadaan, bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan 3 hal tadi, yaitu tetap berdamai dengan Tuhan, bagaimana kita tetap mengabdi dan menyerahkan diri dan berbakti. Nah, Bapak Ibu, memang sekarang kita ibaratnya tidak lagi beribadah di gedung gereja, tapi bukan berarti kita libur beribadah. Yang dalam artian adalah kita tetap harus menjaga perdamaian kita dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Nah, yang kedua adalah kita harus tetap mengabdi dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Pengabdian ini mungkin tidak bisa kelihatan secara langsung besar-besaran secara komunal, tapi per individu bisa melakukannya bersama-sama. Dan bahkan ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini. Ada banyak, ini ibaratnya ya, ini sudah menguning ladangnya, banyak yang bisa kita tuai. Kita bisa melakukan banyak hal dalam kondisi seperti ini. Nah, mau nggak kita tetap mengabdi? Dan yang ketiga, apakah kita tetap berbakti kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja? Apakah bakti kita kepada Tuhan bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dari itu kita diingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, perdamaian dengan Tuhan, untuk tetap mengabdikan diri dan membaktikan diri kita kepada Tuhan bahkan dalam keadaan yang sungguh terbatas seperti ini. Nah, mari kita berdoa. Beberapa kali keterbatasan kami membuat kami rindu akan perjumpaan yang dulu mungkin kami anggap remeh. Keterbatasan kami menunjukkan betapa bermaknanya hal-hal yang dulu kami anggap biasa. Dan kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk hidup secara luar biasa di tengah keterbatasan ini, untuk hidup dengan bermakna, untuk menjalankan aktivitas kami, baik aktivitas yang harus kami lakukan di tengah masyarakat maupun bersama-sama dengan gereja. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat terus berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, untuk hidup dengan damai bersama dengan Allah di tengah-tengah keadaan yang memang menuntut kami untuk bertindak lebih dari yang seharusnya. Kiranya Tuhan menjaga kami, menolong kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga dapat menjadi kekuatan, mengingatkan dan menghiburkan, dan semoga saya bisa menemani Bapak Ibu yang saat ini sedang berbakti kepada Tuhan supaya tidak berbakti sendirian saja. Dalam menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.